channel Hobi Belajar. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang mengidentifikasi unsur drama dan menginterpretasikan isi dari teks drama. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi video tutorial pembelajaran yang terbaru di channel Hobi Belajar ini. Nah, dan jangan lupa untuk melakukan absen online ya setiap hari Kamis di Google Classroom kalian masing-masing, dan siapkan buku catatan kalian, buku paket serta buku LKS kalian, dan menyimak video pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja ya kita akan bahas. Nah, sebelumnya Bapak juga ingatkan selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian berada di luar ruangan. Nah, jangan lupa selalu untuk mencuci tangan. Oke, kita langsung saja membahas materi pada hari ini tentang mengidentifikasi unsur drama dan menginterpretasikan isi teks drama tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu tentang kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, di sini kita akan membahas dua kompetensi dasar sekaligus ya, yang dimana ada 3.15 dan 4.15, yaitu mengidentifikasi unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau sebuah naskah. Nah, sedangkan 4.15-nya menginterpretasikan drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton maupun didengar. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi hari ini pada poin 3.15.1 sampai 2, yaitu memperhatikan contoh model teks drama, dan yang kedua merumuskan pengertian atau karakteristik dari teks drama tersebut. Nah, sedangkan pada poin 4.15.1 sampai 3 ya, mendiskusikan unsur-unsur dan isi teks drama. Yang kedua mengidentifikasi isi teks drama. Sedangkan yang ketiga, kalian itu bisa menanggapi dan melaporkan secara lisan maupun tertulis ya dari isi teks drama yang disajikan. Nah, inilah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian dapatkan. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama itu, setelah kalian menyimak materi pada hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pengertian karakteristik teks drama yang diperdengarkan maupun ditonton. Yang kedua, merumuskan karakteristik teks drama yang dibaca ataupun yang ditonton. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja. Nah, seperti biasa Bapak sediakan sebuah teks ya untuk kalian membaca, mengamati maupun memahami yang ditampilkan nanti ya. Ini adalah sebuah teks drama yang perlu kalian baca, kalian simak ya. Nah, ini adalah videonya. Silakan kalian saksikan terlebih dahulu. Oke, itulah tadi sebuah tayangan ya teks drama yang sudah kalian baca ya. Di situ mengisahkan beberapa tokoh dan adanya sebuah unsur yang terdapat di dalam teks tersebut yang perlu kalian analisis ya. Nanti akan Bapak berikan sebuah contohnya, namun sebelum itu
dengarkan dulu, simak dulu materi yang akan Bapak jelaskan pada hari ini. Oke, materi yang pertama itu tentang karakteristik drama. Nah, ada yang tahu ada berapa sih karakteristik sebuah drama, atau pernah nggak sih kalian menyaksikan sebuah drama baik di televisi maupun di pentas seni? Nah, ada yang tahu apa itu drama dulu terlebih dahulu? Nah, drama ini merupakan sebuah karangan yang menggambarkan kehidupan nyata maupun kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan. Nah, jadi yang bertingkah laku yang dipentaskan. Nah, ini adalah pengertian dari sebuah drama. Nah, adapun karakteristik drama ya yang perlu kalian ketahui ya perbedaannya, yaitu ada yang pertama yang dinamakan opera. Nah, opera di sini ya merupakan drama yang mengandung musik dan nyanyian. Kalau kalian pernah menonton OPJ yang dulu ya, itu merupakan sebuah teater opera ya, di mana yang ditampilkan ya, yang ditontonkan itu sebuah drama yang mengandung musik dan nyanyian. Nah, yang kedua itu ada tragedi. Nah, tragedi di sini adalah drama yang penuh dengan kesedihan. Namanya juga sebuah tragedi. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu ada drama komedi. Nah, drama komedi ini adalah drama penggeli hati yang penuh dengan lelucu ya. Ini adalah drama komedi, jadi isinya tentang hal-hal yang lucu saja. Nah, sedangkan yang keempat itu ada namanya tablo. Tablo ya. Tablo di sini merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya menggunakan gerakan-gerakan saja. Jadi tanpa menggunakan percakapan, dia menggunakan hanya gerakan-gerakan saja ya, baik gerakan tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karakteristik yang keempat. Sedangkan yang kelima itu ada sendera tari. Nah, sendera tari di sini adalah seni drama yang mengandung unsur seni dan drama ya, seni tari dan drama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, jadi ada perpaduan antara seni tari dan sebuah drama. Inilah yang disebut dengan sendera tari. Nah, sedangkan yang keenam itu ada namanya pasi ya, bukan sebuah kemasan air minum ya, pasi. Nah, pasi di sini adalah drama yang mengandung unsur agama atau religius. Contohnya itu drama Wali Songo. Kalau kalian pernah menyaksikan sebuah drama Wali Songo, itu isinya tentang keagamaan atau religius ya. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada pantomim. Nah, pernah kalian menyaksikan sebuah pantomim ya, baik di televisi maupun di media online ya, itu ada namanya pantomim. Nah, pantomim di sini ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan. Contohnya Charlie Chaplin ya. Kalau kalian pernah menyaksikan video Charlie Chaplin ya, di situ dia hanya menggunakan bahasa isyarat ya. Seperti inilah karakteristik drama yang perlu kalian ketahui. Nah, jika kalian ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, kalian bisa berikan komentar di video ini ya, ataupun kalian bisa memberikan komentar di Google Classroom kalian, maupun bisa lewat japri WhatsApp Bapak. Nah, selanjutnya itu ada unsur drama. Nah, dalam unsur drama ini memuat adanya unsur intrinsik ya, unsur yang membangun sebuah drama tersebut. Nah, unsur intrinsik itu seperti biasanya sudah pernah kalian ketahui ya, sudah pernah kalian dapatkan waktu di kelas 7, juga sudah Bapak jelaskan materi tentang unsur intrinsik. Nah, ada berapa unsur intrinsik? Yang pertama, unsur intrinsik tentang tema. Nah, tema, ingat tema itu berbeda dengan judul ya. Ingat, tema berbeda dengan judul ya. Judul misalnya Laskar Pelangi. Nah, temanya belum tentu itu Laskar Pelangi temanya ya. Tema itu adalah landasan sebuah cerita ya, yang membangun sebuah ceritanya.
Yang kedua ada namanya tokoh dan penokohan. Tokoh di sini ya bukan sebagai penjual barang ya, melainkan tokoh di sini adalah pemainnya, pemeran yang akan ditampilkan dalam sebuah cerita ya. Sedangkan penokohan ini berkaitan dengan karakter si tokohnya. Nah, karakter si tokohnya apakah baik, jahat ya ataupun lain sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan antara tokoh dan penokohan ya. Yang ketiga ada latar atau setting. Nah, latar atau setting di sini biasanya pusat pengisahannya itu latarnya menggunakan atau berada di mana ya. Latar waktunya kapan ya. Seperti itu, serta latar suasananya. Suasananya apakah suasananya sedih, gembira, ya, riang maupun duka. Nah, seperti itu. Ataupun gelisah, nah dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat itu ada namanya alur atau plot. Nah, alur di sini sebuah jalannya cerita ya, jalannya cerita apakah jalan cerita dalam sebuah naskah maupun dalam pentas seni ataupun sebuah drama itu menggunakan alur maju maupun alur mundur. Nah, kalau dia menggunakan alur maju berarti pusat pengisahannya itu menceritakan ke depan ya, ke masa depan terus saja ya, nyambung ke hari esok, hari esok, hari esoknya. Nah, itu dinamakan sebagai alur maju. Sedangkan alur mundur ini pusat pengisahannya menceritakan masa lampau, masa lalu ya, yang sudah pernah terjadi dikisahkan kembali oleh si penulis. Nah, ini merupakan perbedaan antara alur maju serta alur mundur. Nah, ada juga yang dinamakan alur gabungan atau yang dinama flashback. Nah, flashback di sini dia menggunakan dua alur sekaligus, di mana biasa pusat pengisahannya itu menggunakan alur maju ketika di tengah-tengah cerita ataupun di awal, di akhir ya, itu bisa teringat kejadian yang masa lampau. Nah, ini terjadinya sebuah flashback dan kembali lagi ke cerita masa depan. Nah, inilah perbedaan antara alur maju, mundur, dan alur gabungan. Nah, ini merupakan pengertian dari alur atau plot, nama lainnya. Sedangkan yang kelima itu ada namanya amanat. Nah, amanat di sini pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui pentas ya, sebuah drama ataupun dalam sebuah naskah cerita ya. Ada amanat yang ingin disampaikan yang perlu kalian ambil di situ dalam ceritanya. Nah, ini adalah pengertian dalam amanat. Nah, yang terakhir itu adalah bahasa. Nah, bahasa, penggunaan bahasa dalam konteks pembicaraan dialognya itu bagaimana antara tokoh A dengan tokoh B ya. Dan inilah unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah drama karya sastra. Nah, kita kembali ke tokoh ya, tokoh dan penokohan, di mana tokoh dan penokohan ini terbagi masing-masing jadi 3 bagian. Nah, tokoh itu ada namanya tokoh utama, tokoh pembantu atau tokoh pelengkap, serta tokoh sentral. Tokoh utama yang biasa sering muncul di setiap adegannya ya. Kalau tokoh pembantu atau pelengkap ini biasanya yang mendampingi tokoh utamanya ya. Sedangkan tokoh sentralnya tokoh-tokoh yang seperti kepala desa ya, guru dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan antara tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh sentral. Nah, sedangkan penokohan ya, penokohan juga terbagi menjadi 3. Itu ada protagonis ya. Protagonis itu tokoh yang berkarakter atau bersifat baik ya, baik. Nah, misalnya contohnya saling membantu, bertanggung jawab, disiplin ya, saling mengerti. Nah, itu adalah tokoh protagonis. Sedangkan antagonis ini berkaitan dengan kebalikan dari karakter si protagonis tersebut ya, dimana antagonis ini tokohnya itu bersifat jahat ya. Misalnya emosi, suka emosi, terus iri, dengki, dan lain sebagainya. Sedangkan tritagonis ini adalah tokoh yang mempunyai karakter penengah ya, penengah di antara
tokoh Prota dan Anta yang sedang bertikai. Ini sebagai tritagonis, sebagai penengahnya. Nah, inilah pembagian dalam tokoh dan penokohan yang perlu kalian ketahui ya, dimana ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh sentral. Sedangkan penokohannya atau karakternya ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, ini adalah pengertian dalam unsur intrinsik atau bagian-bagian dalam unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Oke, lanjut. Nah, kita coba menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah teks drama yang pertama kalian baca tadi ya. Nah, di sini unsurnya ya, unsur intrinsik pertama itu adalah tema ya. Bisa kalian baca di sini adalah secara umum petikan drama di atas mengandung tema kondisi ekonomi yang belum sempurna. Nah, sedangkan judulnya itu adalah sayang ada orang lain. Nah, beda ya antara judul dengan tema itu berbeda. Judulnya sayang ada orang lain, tapi temanya bukan sayang ada orang lain, melainkan temanya kondisi ekonomi yang belum sempurna. Nah, tema ini didapatkan kalau kalian membaca secara keseluruhan atau mengamati atau menghayati cerita tersebut secara keseluruhan, baru kalian bisa mendapatkan landasan ceritanya atau dasar ceritanya ya. Hal tersebut sanggup dilihat dari petikan obrolan tokoh Suminto. Bagaimana tidak lesu, penghasilan pegawai rendah menyerupai saya ini sangat tidak seimbang dengan harga-harga di pasar. Gaji yang saya terima kini cukup sanggup untuk hidup 10 hari saja. Yang 20 hari mesti harus ditutupi dengan utang, meminjam jikalau perlu menjual barang yang layak dijual, dan seterusnya. Nah, ini adalah bukti kalimat yang mengandung sebuah landasan ceritanya ya. Ingat, kalau nanti tugas kalian akan seperti ini ya. Tugas kalian supaya kalian itu benar nggak sih sudah memahami materi pada hari ini. Nanti Bapak akan memberikan sebuah tugas di Google Classroom kalian, sudah Bapak siapkan. Jadi kalian menyimak aja dulu materi pada hari ini, baru kalian mengerjakan tugas kalian ya, seperti itu. Nah, ini ada bukti kalimatnya. Oke, selanjutnya tentang menginterpretasikan isi drama. Nah, interpretasi teks drama adalah kegiatan dengan memberi apresiasi atau pemaknaan terhadap sebuah karya sastra drama sesuai dengan pikiran atau perasaan yang diperoleh pembaca ataupun penonton terhadap karya tersebut. Nah, ini adalah interpretasi ya, pengertian dari interpretasi drama. Nah, sedangkan bagiannya ya, kalau yang perlu kalian perhatikan ya dalam menginterpretasikan isi teks drama tersebut, yang pertama itu kalian harus menyiapkan diri untuk menyimak dan memperhatikan drama yang kalian tonton, yang kalian saksikan ya. Yang kedua, mencatat hal-hal penting drama, apalagi yang menyangkut judul, tema, dan isi drama. Jadi kalian harus sambil mencatat juga ya hal-hal yang penting yang terdapat di dalam drama tersebut, baik dari judulnya, tema, dan isi drama tersebut. Nah, yang ketiga, mencatat kekurangan dan kelebihan dari drama yang kalian tonton. Nah, kekurangannya apa sih? Ya, kelebihan dari drama tersebut apa? Nah, itu perlu kalian interpretasikan ya dalam menganalisis ataupun menilai sebuah isi teks drama tersebut. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas online kalian ya, sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Ingat, di setiap unsur intrinsik yang sudah kalian dapatkan ya, kalian berikan masing-masing satu bukti kalimat ya. Misalnya tadi contoh tadi ya, tema seperti ini. Contoh yang tadi, nah seperti ini. Ada bukti kalimatnya baik dalam tokoh dan penokohannya. Benar gak tokoh A sini baik? Nah, mana yang menyatakan bahwa tokoh si A ini adalah baik? Bukti kalimatnya mana? Itu perlu kalian jelaskan kembali ya, kalian tulis kembali dialognya. Dan sampai ke bagian amanat ataupun bahasa yang perlu kalian bahas.
ya di situ. Itulah tugas kalian nantinya ya untuk menganalisis unsur drama. Bapak sudah siapkan videonya juga untuk kalian tonton terlebih dahulu, baru kalian bisa mengisi soal yang ada di Google Classroom kalian. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.